Saudara, akhirnya terungkap sosok yang memerintahkan penembakan gas air mata dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam. Dua sosok tersebut adalah Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi serta Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa keduanya diduga yang merupakan sosok yang telah memberikan perintah untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun penonton hingga ke lapangan. Mereka menginstruksikan hal tersebut pada 11 anggotanya. Ke-11 anggota polisi itu lantas melesatkan 11 tembakan gas air mata, 7 tembakan diarahkan ke tribun selatan, 1 tembakan menuju tribun utara, dan 3 tembakan menuju lapangan. Sementara itu, Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, dijadikan tersangka karena yang bersangkutan mengetahui adanya larangan pemakaian gas air mata dalam pengendalian massa di stadion. Namun Kompol Wahyu tidak mencegah anggotanya yang menembakkan gas air mata. Sementara itu ada tersangka lain non-anggota kepolisian yang dijadikan tersangka. Di antaranya adalah Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, yang dianggap telah lalai karena Stadion Kanjuruhan belum memenuhi syarat layak fungsi berdasarkan hasil verifikasi tahun 2020. Tersangka lain adalah Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, yang ditetapkan menjadi tersangka karena tidak membuat dokumen keselamatan. Hal ini setelah Abdul Haris mengizinkan penonton hingga 42.000, padahal kapasitas Stadion Kanjuruhan hanya 38.000. Tersangka selanjutnya adalah Suko Sutrisno yang merupakan security officer. Ia dijadikan tersangka karena memerintahkan steward meninggalkan pintu gerbang, padahal steward harusnya menjaga pintu gerbang. Akibat hal ini, pintu tak terbuka optimal saat massa ingin keluar. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk Stadion LIB, persyaratan fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020.